target kita juga salah satu membentuk karakter Gen Z untuk bisa saving ya. Iya. Kalau kayak saudara-saudaraku itu aku kasih mereka pandangan gitu bahwa simpan untuk mapan gitu. Kita kasih pandangan juga sama mereka. Jangan dihabisin semua gitu. Jadi itu kita tanamkan juga sama Gen Z sekarang ya. Jangan gaji UMR gaya milioner gitu Nah, ya. itu dia sulit ya. Ya, Memang kita tetap kita tanamkan mindset itu. Kalau kayak anak aku kan masih kecil-kecil itu kita beliin celengan. Itu hal-hal kecil sebenarnya untuk menanamkan mindset. Oke. Hai kawan Sumut, hari ini barengan sama Galuh dan ada partner aku di sini. Ada siapa ya? Hai kawan Sumut, di sini ada Daniel ya yang nemenin kamu, kita berdua ya. Betul, tapi hari ini kita nggak cuma berdua ya kawan Sumut, karena kita bakalan ngobrol barengan sama tamu spesial yang bisa bilang inspiratif loh. Betul banget. Kawan Sumut mungkin tidak asing lagi dengan orang yang satu ini ya, yang mungkin ada di FVP-nya kamu gitu ya. Sering muncul kebetulan. Betul. Jadi langsung aja kita sapa, di sini ada siapa, Gal? Ada Kak Juwita Situmorang. Halo. Hai, selamat pagi. Halo Galuh Daniel. Iya, oke. Apa kabar Kak Juwita hari ini? Sehat ya. Ya, Oke. Tapi boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira Kak Juwita Situmorang gitu, akhir-akhir ini kesibukannya ngapain nih? Apa ya seperti biasalah, ngajar, ngonten, ngurus anak itu aja sih ya. Oke, berarti ngajar iya, ngonten juga, ngurus anak juga ya. Aduh, keren ya Kak, multitasking gitu. Sebenarnya masih ada bakat yang lain ya, ngamen. Oh iya. Apa sebenarnya Oh iya. Oh, berarti bisa nyanyi juga ya Kak ya. Pantesan kita kesini ada silver dikit tadi. Oh iya, ada apa? Oh iya, bekas manusia silver ya. Iya. Belum hilang ya. Oke, berarti Kak Juwita ini asli orang Medan ya? Aslinya Kalimantan Barat, Oke. tapi merantau ke Medan dan udah jadi domisilinya jadi di Medan. Jadinya di Medan gitu. Itu ikut orang tua atau memang karena mungkin menempuh pendidikan di Medan atau gimana? Menempuh pendidikan di Medan, terus dapat pekerjaan di sini ya udah nggak balik-balik lagi, betah di Medan. Betah, Iya. oke. Enak ya Medan ya Kak ya? Enak, makannya enak, semua enak deh. Semuanya enak. Dan cocok dengan jiwa-jiwa aku yang Iya, betul. keras. Oh iya benar. Oke, nah tapi mungkin kita ngobrolin dulu nih soal keseharian dari Kak Juwita. Tadi kan Kakak udah bilang Kakak tuh ngajar iya, ngonten iya, dan sebagai ibu rumah tangga gitu. Benar. Susah nggak sih Kak untuk mengatur waktunya gitu? Karena kan termasuk pekerjaan yang serius nih tiga-tiganya ya gitu. Itu orang yang bisa bagi waktu, itu pasti orang yang menghargai waktu ya. Jadi kalau orang udah bisa menghargai waktu, bisa bagi waktu. Itu aja sih konsepnya. Oke. Nah tapi kalau awal ngonten tuh dari kapan nih Kak? Kalau boleh tahu? Sekitar 2019. Oh, 2019 pertama ngonten, zaman-zaman Covid lah itu ya, gabut ya kan. Ngonten lah gitu. Tapi masih konsepnya masih kayak ya cuma ibu-ibu rumah tangga di rumah sama anak gitu doang sih. Oke, waktu dulu masih kayak iseng aja gitu ngonten gitu ya. Tiba-tiba keenaan gitu. Iya, keterusan. Oke. Tapi Galuh penasaran juga nih Kak, karena kan Kakak ngonten dan pastinya ada satu konten tuh yang ngebuat Kakak viral lah sampai sekarang gitu. Dan rame, followersnya juga banyak gitu. Untuk awal pertama kali Kakak ngonten gitu, emang niat untuk menjadi seorang content creator kah? Atau kayak iseng aja gitu, sharing aja nih gitu sama followers gitu? Sebenarnya kan dulu waktu awal ngonten ya nggak kepikiran juga bahkan ini bakalan jadi kayak mata pencarian atau apa gitu ya. Cuma seru-seru aktualisasi diri ya, happy sama anak, gabut lagi kan waktu Covid kan. Kemana-mana semua social distancing. Jadi kita ngonten gitu. Tapi memang seiring berjalannya waktu ternyata ngonten ini bisa jadi income juga ya. Oke. Dan bahkan kita bisa buka lapangan kerja juga untuk orang yang kerja sama kita misalnya. Jadi kan berguna juga gitu. Buat tim kecil-kecilan lah gitu Kecilan, ya. Oke. Berarti Kak Juwita itu mulai konten pada saat di Covid gitu 2019 ya. tadi ya. 2019. Tapi bisa diceritain gak sih ke kawan Sumut, kira-kira konten apa nih awal-awalnya yang Kakak buat gitu, makanya sampai sekarang keterusan gitu? Jadi dulu pertama ngonten itu kan konten sama anak-anak ya. Tapi pertama FYP itu, FYP itu pertamanya gara-gara zaman itu tuh kan kita sibuk-sibuk ngumpulin bunga gitu. Ngumpulin bunga ya gila-gila emak-emak ya kan. Bahasanya bunga itu menentukan kasta emak-emak zaman itu. Jadi waktu itu aku ngambil bunga di pinggir di parit-parit gitu, ngambil
keladi, Keladi, yang oh, makanan hewan ya kan. Itu aku pindahin ke pot-pot gitu jadi bunga di rumah. Jadi pada langsung FYP banyak yang komen. Oh, Kak oke. itu bukan bunga, Kak itu keladi. Keladi. Di kampung kami untuk makanan apa gitu ya kan. Iya, di kampung kami duhut itu. Enggak ini gitu. Jadi akhirnya dari situ rupanya orang sukanya genre komedi gitu. Daripada genre-genre day in my life yang masak-masak gitu. Ternyata orang lebih suka genre-genre yang lucu gitu. Jadi Iya. akhirnya nyoba komedi sampai sekarang. Dan itulah berarti yang pertama kali FYP ya Kak ya? Yes. Nah setelah Kakak tahu konten tuh FYP, Kakak langsung niat untuk nerusin konten berarti gitu? Iya, langsung kepikiran berarti ini disukai orang yang lucu-lucu kayak gini, menghibur orang juga, senang juga kita kadang Iya. tuh konten tuh bukan hanya mikirin happening-nya aja ya kan. Iya. Kayaknya memang untuk orang-orang yang kayak aku yang ekstrovert gitu, yang suka aktualisasi diri, Iya. kayaknya baca-baca komen lucu-lucu tuh terhibur gitu, senang aja lihat orang senang gitu. Oh iya, interaksinya berarti Kakak suka gitu ya? Yes, yes. Oke, berarti di situ Kakak udah mikir kan, bentar lagi aku jadi artis nih, iya kan? Enggak sih. Oh enggak ya, belum kepikiran berarti ya? Kalau untuk sampai jadi artis kayaknya enggak kepikiran lah karena Karena mengalir aja gitu ya. Oh, oke. Tapi kayak yang kita tahu juga nih Kak Juwita, Kakak itu kan seorang guru juga kan ya. Kakak ngajar di mana? di Binjai, Di Binjai, salah satu ngajar SMA negeri di Binjai. SMA berarti guru SMA. Nah pasti kalau udah ngajar, ngonten dan juga sebagai ibu rumah tangga itu pasti ada challenge-nya gitu ya Gal? Iya betul, karena kan bagi waktu tadi juga ya. Benar. Gimana nih cara kakak ngebagi waktunya kakak untuk yang namanya ngonten ini, ketemu kawan ini, ngatur anak ini, keluarga ini gitu-gitu? Ya itu tadi kita kan sudah tahu waktu kita satu hari itu berapa jam gitu Iya. ya kan untuk istirahat dan lain-lain. Jadi aku udah bagi slot-slot waktunya. Kapan harus take video, kapan harus kapan harus ngantar jemput anak, kapan harus ngajar kerja gitu kan, Iya. ada jadwalnya kan. Jadi udah ada slot-slotnya, bahkan slot-slot kayak untuk scroll nonton podcast gini yang menurut aku penting ya, karena kita bisa belajar banyak dari podcast, dari video-video orang, dari bahkan dengerin musik apa itu penting banget itu. Iya. Oke, sebagai referensi. Ya berarti. referensi dan juga untuk kayak referensi juga boleh lah, apa sih namanya istilah kayak hiburan juga sama kita gitu. Iya. Dan update Menghibur gitu lah ya. dan untuk tahu berita-berita update gitu. Penting banget kita scroll gitu. Jadi Oke. itu aku juga udah tentukan gitu waktunya. Kalau jam segini aku nanti scroll nonton nonton gitu. Seorang Juwita yang suka komedi perlu dikomediin juga ternyata ya. Betul. Iya perlu lah. Hiburan. Senang Oke. juga. Senang gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan kakak waktu ngajar itu pasti jadi sosok seorang guru. Yes. Juwita Situmorang yang di konten itu kan pasti berbeda jadi dia yang seorang guru gitu. Apa nih bedanya kakak buat nih? Kalau jadi guru sama content creator tuh sangat berbeda jauh. Oke. Kalau kita ngonten itu kita lempar ke audiens kita lempar ke audiens ininya materi. Audiens mau marah, audiens mau benci, audiens mau senang, kita nggak peduli dengan output. Terserah. gitu ya. Dan output yang kita harapkan juga ya kan relatif kan. Iya, benar. Tapi kalau siswa nggak bisa. Jadi kalau siswa kita sudah ada output yang kita harapkan, karakter yang ingin kita bentuk gitu. Jadi Oke. ya lebih susah aja ngajar. Ngajar itu kita membentuk karakter anak Iya, harus jadi benar. baik. Kalau penonton kan bisa positif bisa negatif tanggapannya terhadap Iya, penonton. benar. Kayak gitulah kira-kira beda dia. Oke, Itu bedanya berarti sih. jadi guru. Tapi kalau untuk sekarang anak murid kakak itu lebih banyak kakak hadapin itu yang Gen Z kah, Gen Alpha kah, atau gimana nih? Ya Gen Z lah, Gen Z Gen paling Z banyak. ya, Gen oke. Z. Oke, susah nggak sih ngadapin Gen Z sekarang? Sebenarnya nggak terlalu susah sekali. Gen Z itu kan orang-orangnya kritis, terus mereka juga berpikir praktis ya kan. Dan mereka itu kalau ada apa-apa langsung ngomong gitu, nggak yang gimana gitu. Jadi cara ngadapin orang-orang kritis ya kita berpikir logis dan realistis itu aja sih. Oke, jadi kena ke mereka gitu Kena, ya. kasih alasan yang tepat udah selesai sama mereka. Tapi kalau Gen Z zaman sekarang ya Gal, itu udah kayak soal gadget, soal media sosial, mereka udah lebih intinya kita ini gitu ya. Iya, betul. Nah, pasti anak murid kakak Juwita ini tuh selalu ngelihat kontennya kakak gitu. Tapi gimana nih perbedaan? Terasa nggak sih waktu ngajar gitu ada kayak nyindir-nyindir, Kak Juwita, Bu Juwita di porsi konten itu kayak gini loh, waktu dia ngajar kayak gini loh gitu. Kayaknya sih nggak ini juga sih, maksudnya nggak karena kita profesional di depan kelas, Iya. walaupun kita lucu di dunia maya, ya di dunia nyata ya sebagai guru kita nggak sekomedi itu gitu. Oke. Tak mengeluarkan sifat Guru gitu ya. Terlihat ya Kak Juwita. Kak Juwita namanya guru apa?
Geografi. Oke. Mantap ya ternyata Iya. ya. Terasa memang kawan sumut ya untuk kita itu kayak sebagai profesi apa, contohnya kita mengajar, tapi di balik itu semua kita ada jadi diri sendiri di konten gitu sebagai Kak Juwita. Iya beda-beda lah porsinya ya. Yes, betul. Nah, tapi gimana nih Kakak untuk menanggapi Gen Z sekarang yang gaya hidupnya itu udah mulai berubah gitu. Kalau Kak Juwita sendiri kan mungkin waktu pas masa-masa kuliah gitu ya, mungkin sering diajarkan ke orang tua fokus belajar, fokus nabung. Kalau Gen Z sekarang itu kan lebih kritis kayak yang Kakak bilang tadi. Pikirannya itu banyak sekali. Nah, gimana nih pandangannya Kak Juwita nih? Target kita juga salah satu membentuk karakter Gen Z untuk bisa saving ya. Iya. Oke. Kalau kayak saudara-saudaraku itu aku kasih mereka pandangan gitu bahwa simpan untuk mapan gitu. Kita kasih pandangan juga sama mereka. Jangan dihabisin semua gitu. Jadi itu kita tanamkan juga sama Gen Z sekarang ya. Jangan gaji UMR gaya milioner gitu Nah, ya. itu dia sulit ya. Sulit. Iya, Jadi, oke. memang kita tetap kita tanamkan mindset itu. Kalau kayak anak aku kan masih kecil-kecil itu kita beliin celengan. Itu hal-hal kecil sebenarnya untuk menanamkan mindset. Oke, dimulai dari waktu pas dia kecil dulu untuk menabung gitu ya Iya Kak ya. benar. Dari dia belajar dia menyisihkan sebagian dari uang jajannya. Itu kan sebenarnya udah bentuk daripada menanamkan karakter untuk bisa jadi orang yang saving gitu, yang punya dana taktis ya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk Kak Juwita sendiri nih sebagai seorang guru juga yang mungkin lumayan akrab lah sama beberapa Gen Z gitu. Dan mungkin sekarang tuh Gen Z ngerasa karena memang lifestyle-nya itu juga udah berubah Kak. Untuk yang namanya menabung itu kan susah kan gitu. Nah, tapi kalau menurut Kakak sendiri kira-kira apa sih sebagai Gen Z yang harus kita lakuin supaya lebih melek lagi nih sama yang namanya yuk kita nabung deh gitu. Kalau untuk Gen Z ya, sebenarnya kita tuh bisa ngajarin orang nggak harus pakai pengalaman kita atau nggak harus dari pengalaman dia, kita kasih dia gambaran pengalaman orang gitu. Kamu pernah nggak lihat orang Jamila jatuh miskin lagi? Oke, Jamila ya. Nah, itu misalnya hal-hal ini kita ceritain gitu. Iya. Jadi artinya edukasi seperti itu penting gitu. Gimana ada orang yang punya segalanya tapi karena nggak bisa menyimpan hilang semua gitu. Jadi itu juga bisa kita ceritakan sama mereka gitu. Karena kan nggak harus dari pengalaman kita juga. Iya benar-benar. Jadi kayak dikasih contoh nyata juga gitu ya Kak ya. Itu kalau nggak bisa nyimpan nanti kamu kayak gini ya, bisa juga nggak apa-apa. Dia kan punya logika juga. Oh iya ya, bener juga. Iya betul. Dan dia juga melihat langsung Lihat kan langsung gitu. gitu. Contoh-contoh kan kita sudah bisa lihat di TV juga ada contoh-contoh Iya, benar-benar. orang yang dulunya pernah kaya terus dia nggak punya apa-apa karena mungkin gagal saving gitu. Iya. Oke. Berarti memang perlu banget menabung gitu lah ya. Iya, Dan penting dong. untuk mendidik anak-anak dari kecil pun untuk menabung hal-hal yang kecil gitu ya. Oke, seru banget ya Gal obrolan kita bareng Kak Juwita nih Iya ya. betul. Dan tadi kita juga udah dikasih tips ya buat kamu para Gen Z. Yes. Nah ini jangan lupa untuk yang namanya menabung pastinya. Betul. Dan remind kembali untuk kawan sumut gitu ya. Kamu bisa terus gunakan New Sumut Mobile karena kawan sumut itu banyak fitur-fitur menarik yang dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan digital dan lifestyle kamu pastinya. Karena New Sumut Mobile lebih baik lebih kamu.